bu'dan liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Sungguh celakalah dijauhkan orang tersebut itu dari suatu kebaikan. Kenapa? Kapan? Liman adraka ramadhan, bagi dia yang mendapati bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tetapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Dia mendapati Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Bulan Ramadan bulan ampunan, artinya bulan di mana kita berlomba-lomba untuk memperbanyak istighfar, untuk memperbanyak amal soleh, sehingga karat-karat dosa itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Salah satu doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita hendak mendapati malam qadar, yang ditanyakan oleh salah seorang istri Nabi, ya Rasulullah, in alimtu anna lailata lailatal qadar fama aqul, kalau aku mengetahui gitu kan, mendapati bahwasanya suatu malam itu adalah malam qadar, apa yang harusnya aku katakan? Maka Rasulullah mengajarkan, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka ucapkanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, engkau mencintai al-afwa, menyukai untuk memberikan afun, menyukai untuk memberikan maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah diriku, anugerahkanlah maaf bagi diriku. Nah, ini diantara sunnah-sunnah yang dilakukan ketika Ramadan. Nah, berkenaan dengan hal ini, kita kan mungkin sering mendapati, atau sebagian dari kita mendapati orang yang enggan untuk melakukan kebaikan, enggan untuk melakukan ketaatan, enggan untuk melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, meskipun dia tahu bahwasanya ini dicintai oleh Allah, tetapi hatinya ini enggak tergerak, bahkan hatinya ini mengatakan nanti aja deh, nanti aja. Sebaliknya, kalau perkara-perkara tersebut itu perkara yang sia-sia, bahkan yang maksiat, itu dijadikan nikmat gitu kan, ini aja dah dulu dah. Padahal perkara tersebut dilakukan nggak ada manfaatnya. Perkara tersebut dilakukan justru beresiko atau berpotensi menjerumuskan seseorang kepada dosa. Nah, berkenaan dengan hal ini, ada satu hadis yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam sunatnya, ketika Rasulullah SAW bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan, seorang hamba itu kalau melakukan suatu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, di dalam hatinya itu ada diberikan satu titik hitam. Ini kita namakan saja noktah dosa yang seperti itu. Fa idza huwa naza'a, kalau ia bersegera untuk menarik dirinya itu dari perbuatan dosa tersebut, sadar, ini dosa, langsung tinggalkan. Tidak berupaya untuk mengulang lagi, tapi berkomitmen untuk berhenti. Ini naza'a, segera untuk berhenti. Wastaghfara, kemudian ia beristighfar, wataba, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi rindu kepada perbuatan dosa tersebut, suqila qalbuhu, hatinya akan dibersihkan. Wa in ada, tapi kalau dia kembali lagi kepada perbuatan dosa tersebut, zida fiha, maka akan ditambah lagi satu titik, ulangi lagi, tambah lagi satu titik. Ini yang tadi bahasa kita itu nyanyat, ketagihan, diulang lagi, tambah lagi. Semakin banyak titik-titik yang ditambahkan di dalam hati tersebut, Nabi SAW menyampaikan hatta ta'lu wa qalbah, sampai ketika titik itu nanti penuh menyelimuti qalbunya, menyelimuti hatinya, wa huwa ran,
maka inilah yang dinamakan dengan ron. Dzakarron, dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi dzakarron, itulah yang disebut dengan ron. Ron yang apa? Alladzi dzakarallah, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berkalam, kalla bal rana ala qulubihim, sungguh sekali-kali tidak apa, mereka itu orang-orang kafir itu tidak akan pernah menerima petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Rana ala qulubihim, karena qalbunya mereka, hatinya mereka sudah ron, udah ketutup. Rana ala qulubihim. Nah, dalam istilah yang di surah Al-Baqarah, ghishawah, jadi ditutup itu hati itu, diselimuti, diliputi, udah nggak kelihatan lagi. Maka nu yaksibun, atas sebab apa? Perbuatan yang telah mereka lakukan. Perbuatan apa? Ya tidak lain perbuatan dosa. Kaitannya nanti dengan kesempatan kita dalam mendapati bulan Ramadan ini, yang saya yakini dan saya berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dia masih mau melangkahkan kakinya ke masjid, yang dia masih mau melangkahkan kakinya mengambil air wudhu, itu hatinya belum ketutup. Cuma noktahnya ini tadi memberikan rasa malas gitu. Noktahnya ini tadi yang menjauhkan dia dari apa? Dari perbuatan-perbuatan baik. Nah, ini masing-masing dari kita, mari kita introspeksi diri sendiri ketika mendapati, oh dalam beribadah kok malas, dalam melakukan kebaikan kok malas. Mungkin ada dosa-dosa yang kita anggap itu biasa, wa tahsabuhu hayyinan wa huwa indallah azim. Kita sangkakan itu dosa ringan, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu besar, dosa tersebut besar. Hingga ketika Allah mendahulukan azabnya di dunia ini, Allah berikan azab itu dalam bentuk kita jauh dari ketaatan. Allah berikan kita jauh dari giat dan semangat ibadah, semangat melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan yang seperti itu. Padahal fisik masih kuat, fisik masih muda gitu kan, tetapi nanti aja. Ngantuk kok, kalau sekarang ini ngantuk, nanti aja sudah. Nanti mau sampai kapan? Ada keinginan mau menghafal Quran, nanti aja. Mau sampai kapan? Ada keinginan untuk baca Quran, nanti aja. Ketika nanti aja, nanti betulan itu. Nah, bagaimana nanti kalau masuk surganya nanti juga? Waliyadzubillah.